Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan project landing page yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis platform yang diampu oleh Bapak Rizky. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fera Novita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika kelas C dengan NIM 077. Nah, di sini terdapat tampilan website pembelian tiket bioskop. Di mana secara umumnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam pembelian sebuah tiket bioskop. Nah, pada bagian atas, pada bagian navbarnya, di sini terdapat logo, di mana logonya yang saya buat yaitu berbentuk teks, bukan berbentuk foto atau gambar. Nah, pada kali ini saya menggunakan H1 untuk bagian awalnya dengan color atau warna biru. Dengan ukuran tulisannya adalah 24 pixel. Nah, kemudian pada bagian span, yaitu sinemanya ini, saya menggunakan warna putih dengan ukuran fontnya 16 pixel, kemudian jarak antar tulisan satu dengan tulisan lain adalah 5 pixel. Seperti ini, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk sinemanya ini, jarak antara C dan I-nya adalah 5 pixel. Nah, setelah itu kita masuk pada Home Movie Cinema News. Di sini ketika kursor diarahkan pada home atau diarahkan pada movie, cinema, atau news, dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, di situ saya menggunakan hover color berwarna biru. Kemudian untuk navlingnya, saya menggunakan color berwarna putih. Jadi kemudian untuk transisinya, ini adalah 0,3 second. Nah, jadi nanti ini ketika home movie atau sinemanya dipencet, dia akan berubah warna menjadi biru. Namun ketika kursornya dilepas, dia berubah warna kembali menjadi putih. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian kanan, navigasi, yang ini ya, yang 3 ini. Nah, ini itu saya menggunakan, ini untuk pemilihan bahasa yang pertama saya menggunakan icon FASFA Global. Di mana FASFA Global ini berwarna putih, kemudian dengan tulisan di sampingnya, disusul tulisan di sampingnya Inggris. Terdapat install app. Di mana di sini terdapat icon FASFA Download. Nah, untuk ikonnya ini saya menggunakan untuk backgroundnya adalah transparan, kemudian untuk warnanya warna putih. Nah, kemudian untuk jarak antar icon dengan teksnya adalah 8 pixel. Kemudian yang untuk header yang terakhir adalah profil icon. Di sini saya menggunakan background color. Background color itu ini ya lingkaran. Ini adalah lingkaran yang berbentuk bulat itu berwarna biru. Kemudian untuk lingkarannya adalah saya memberikan 100%. Jadi nanti lingkarannya itu akan bulat sempurna. Setelah itu kita masuk pada layar besar ini ya. Ini. Atau namanya. Nah, ini di sini dia secara otomatis selama 5 detik dia akan meng-slide sendiri. Kemudian ini juga bisa kita manualkan, seperti kita pencet mandiri seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan data BSWrite Cursor, yang dimana ini adalah sebuah atribut yang memberikan instruksi
kepada Bootstrap untuk memulai slide cursor secara otomatis berganti. Nah, kemudian yang database interval 5000 ini itu untuk menentukan yang 5000 ini untuk menentukan durasi setiap slide sebelum beralih ke slide selanjutnya. Pada kali ini, setiap slide itu tampilannya akan menampilkan selama 5 detik sebelum berganti pada slide selanjutnya. Pada search bar ini, nah di sini kita bisa mengetikkan nama movie yang ingin digunakan. Hal ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam pencarian pencarian movie atau film yang ingin ditonton lebih cepat. Misalnya kita ingin menonton Lembayung. Salah. Misalnya kita ingin menonton Joker. Nah, di sini langsung dia akan menampilkan movie yang diketikkan oleh pengguna. Nah, misalnya kita cari home sweet. Nah, di sini juga ditampilkan. Misalnya kita ingin melihat Sumala. Nah, pada bagian coming soon ini dia akan menampilkan Sumala. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan bedanya new showing dan coming soon. Kalian tahu sendirilah ya. Untuk coming soon ini digunakan untuk film yang akan ditayangkan nanti pada jadwal tertentu. Sedangkan new showing pada bagian ini, hari ini, atau lusa, atau kapan, untuk promosi ini, pengguna kan biasanya sering ya melihat apa saja sih promo yang ada pada websitenya, yang ada pada bioskopnya. Nah, di sini saya memberikan ini untuk menarik pengguna agar wah, di sini banyak promonya nih. Kita beli aja di sini, seperti itu ya. Nah, oke, aku lupa juga memberitahu bahwa ini ketika di scroll, navbarnya ini tetap berada pada atas. Nah, ini gimana? Gini ya. Jadi, di sini terdapat, nah di sini saya menggunakan posisi sticky, di mana posisi ini nantinya akan membuat navbar yang kita buat tetap berada di tengah-tengah, berada di atas. Jadi meskipun kita scroll ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dia tetap berada pada posisi seharusnya, posisi tetapnya. Nah, oke lanjut. Pada bagian no showing ini, nah oke pada search bar ini, kenapa bisa seperti itu? Karena saya menggunakan saya menggunakan JavaScript. Nah, pada kode ini itu merupakan sebuah fitur pencarian film yang bekerja secara otomatis. Saat pengguna mengetikkan nama film atau sinema yang pada kolom pencarian. Nah, yang pertama itu kode menunggu sampai seluruh halaman pada websitenya itu selesai dimuat. Setelah itu ia akan mencari kotak pencarian dengan semua kartu yang berada pada halaman website seperti The Wild Robot, Gundala, Joker, Lembayung, dan lain sebagainya. Kemudian setiap kali pengguna mengetik sesuatu pada kotak pencarian, nah sistem itu langsung mencari judul film yang sesuai dengan pengguna.
yang diketikkan oleh pengguna. Nah, sistem ini itu nantinya dia akan mengubah menjadi huruf kecil, lalu akan membandingkan dengan judul film yang sudah disimpan pada setiap filmnya. Nah, jika judul filmnya cocok dengan apa yang diketikkan, dia akan menampilkan dia akan menampilkan movie tersebut. Ketika film yang diketikkan tidak cocok, maka dia akan menyembunyikan film tersebut. Nah, misalnya seperti contoh tadi ya, misalnya kita mengetikkan Joker. Nah, di sini yang ditampilkan adalah hasil yang diketikkan. Misal kita mengetikkan Joker, yang ditampilkan adalah film Joker. Nah, yang lainnya itu yang film-film empat tadi itu disembunyikan. Film yang tadi itu akan dihilangkan dari layar. Nah, setelah itu, fitur ini sangat cocok digunakan untuk pengguna dalam menemukan film tertentu tanpa harus mencari atau menggulir film ke atas halaman atau ke bawah halaman. Jadi untuk mempercepat. Nah, setelah itu pada bagian coming soon ini juga sama satu paket dengan new showing. Nah, selanjutnya kita lanjut pada promosi. Nah, pada bagian promosi ini kita fokus pada sialnya ya. Nah, ketika sialnya dipencet, dia akan berubah warna menjadi warna biru. Nah, ketika kita klik, dia akan menambahkan daftar diskon baru. Ketika kita mengeklik lagi sialnya, dia akan menutup daftar tersebut. Nah, di sini saya menggunakan HTML, CSS dengan sialnya berjalan, kita menggunakan JavaScript. Kita akan menjelaskan pada CSS-nya terlebih dahulu ya. Pada CSS ini, pada promo ini digunakan Flexbox untuk mengatur sebuah tata letak. Nah, setelah itu kita masuk ke promo container ini. Promo container ini, Flexbox ini digunakan untuk menata kartu promo. Kemudian Flexbox ini digunakan untuk memungkinkan sebuah kartu pindah pada baris baru jika tidak muat. Jika kita misalnya memilih 5. Nah, yang 5 itu nantinya akan ditaruh pada bagian bawahnya. Nah, jadi cuma sisa 4. Lebar gambar ini adalah 100% dari kartu ini ya, kartu ini. Setelah itu sudutnya ini itu membulat sama seperti kartunya. Jadi kartunya ini terus gambarnya ini segini lah bulatnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke CLUTM. Kita langsung masuk ke JavaScript-nya. Nah, di sini itu dia akan menyimpan data promo tambahan dalam array objek. Setiap objek memiliki sumber gambar, terus judul, kemudian tanggal berlakunya. Nah, kemudian untuk bawahnya yang ini untuk fungsi ini itu digunakan untuk mengontrol fungsi ini ya. Fungsi ini digunakan untuk mengontrol ekspansi pengecilan daftar promo. Nah, pada variabel isExpanded ini itu digunakan untuk melacak status dari daftar promo. Nah, saat tidak dalam keadaan diperluas, itu membuat kartu promo baru dari
dari ADD Intentional Prom. Nah, ini itu digunakan untuk menambahkan kartu ke kontainer. Nah, saat sudah diperluas, dia akan menghapus kartu tambahan dengan mempertahankan 4 kartu pertama. Nah, seperti contoh ini ya. Nah, dia akan yang awal sebelum diperluas, dia akan menampilkan 4 kartu. Nah, setelah diperluas, dia akan menambahkan 4 kartu. Jadi total kartu ada 8. Nah, kalau misal kita nambah bisa jadi 12. Terus kita ketika menutup kembali ininya, dia akan tetap mempertahankan 4 diskonnya. Nah, oke, langsung saja bagian terakhir yaitu bagian footer. Nah, pada footer ini tidak macam-macam sih, cuma berupa tulisan dan kontak person, kemudian komunitas dan company. Kemudian di sini ada workmarks. Saya membuatnya tahun 2024, cuma seperti itu. Nah, di sini untuk Google ini tuh digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa aplikasi ini misal eh, aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store atau enggak iOS. Kemudian di sini untuk kontak person ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam memberitahu masalah ataupun memberi kritik dan saran untuk website yang saya buat. Nah, untuk ini adalah aplikasinya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.